Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang akan membahas tentang hasil laporan kami yang berjudul Pengembangan Perencanaan Pembelajaran Matematika Kurikulum 2013 pada tingkat satuan pendidikan SMP kelas 7. Yang dimana dosen pengampunya itu Ibu Dr. Nur Izati SPD MSI. Eh, Baik, saya perkenalkan dulu anggota kelompok kami yaitu yang pertama itu ada Denisa Andanda dengan NIM 2103020049. Yang kedua itu Adelia Indah Priyani dengan NIM 2103020066. Dan ada saya sendiri sebagai moderator yaitu Uzia Raika Salsabila dengan NIM 2103020070. Baik, sebelum kita masuk ke eh, perangkat ajar yang sesuai dengan kurikulum 2013, kami review dulu time schedule kami selama eh, melakukan proses pengembangan perencanaan ini. Jadi time schedule yang yang sudah terlaksana dari pertemuan ini merupakan time schedule kami yang dilaksanakan dari ketiga, pertemuan 3 sampai ke pertemuan 8. Nah, yang dimana itu kegiatan pertama itu kami merumuskan tujuannya itu yaitu yang deskripsinya itu kita menentukan tujuan tugas proyek kita. Dengan capaian kita sudah menentukan atau mendapat tujuan tugas proyek kita nih yang dilaksanakan pada akhir bulan September. Lalu kita menyusun time schedule yaitu kita lakukan diskusi kelompok dan kita nyusun langkah-langkahnya nih. Baru terlaksananya pada saat akhir bulan September juga sampai ke mencari referensinya juga itu kami kami juga lakukan di akhir bulan September. Lalu kami kita nyusun proposal yang dimana kita lakuin itu pada awal bulan September yaitu di minggu pertama. Lanjut, nggak hanya itu juga, lalu di minggu pertama bulan Oktobernya itu kami mengkaji dan mengembangkan perangkat pembelajaran kurikulum 2013. Nah, yaitu mengkaji, menelaah, menelusuri beberapa perangkat ajar yang sesuai dengan kurikulum 13 dan pokoknya itu yang kami lakuin selama mengkaji dan mengembangkan perangkat ajar K13. Lalu pada minggu pertama juga nih eh, kami membuat silabus. Setelah itu minggu kedua kami membuat RPP. Lalu pas minggu ketiga kami membuat KKM. Lalu pas minggu yang minggu minggu terakhir atau akhir bulan Oktober kami menyusun laporan dan lampirannya itu hasil laporan kami. Baiklah, itu saja yang dapat saya paparkan. Selanjutnya akan dibahas oleh Kak Adel ya. Kepada Kak Adel disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sekarang saya akan membahas tentang PROTA, yaitu program tahunan pada SMP Negeri 15 Tanjung Pinang untuk tahun ajaran 2023 dan 2024, di mana kami mengkaji itu pada mata pelajaran matematika di kelas 7 untuk semester genap dan ganjil. Kemudian kami ada tersusun di situ kompetensi IT atau KI, itu adanya spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Lalu kami juga mengkaji dari semester 1 dan hingga sampai semester 2, di mana tertera seperti di layar, itu semester 1 pada kompetisi dasarnya itu
untuk materi bilangan terdapat 18 JP untuk alokasi waktunya. Kemudian untuk materi pokok yang kedua, yakni itu tentang himpunan, di mana terdapat 15 JP. Kemudian untuk materi bentuk aljabar, terdapat 15 JP juga. Kemudian untuk materi selanjutnya, yaitu persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel, terdapat 15 JP juga. Kemudian untuk semester 2-nya terdapat materi pokok, yaitu perbandingan, terdapat di situ 15 JP untuk alokasi waktunya. Lalu untuk materi pokok yang kedua, itu terdapat art matematika sosial, yang dimana ada 9 JP. Kemudian untuk materi ketiga, dimana tentang garis dan sudut. Garis dan sudut itu memiliki 15 JP. 12 JP, oke ulang. Dimana garis dan sudut itu memiliki 12 JP. Kemudian selanjutnya itu tentang segi 4 dan segi 3, dimana terdapat 15 JP. Terakhir, dimana itu tentang penyajian data, terdapat 12 JP. Jadi total seluruhnya itu ada 63 JP dalam 2 semester. Baik, di mana terdapat satu semester itu 63 untuk semester ganjil dan juga untuk semester genap. Lalu kita lanjut ke Promes, itu program semester. Di mana Promes kami mengambil pada semester ganjil, seperti tertera di layar, itu untuk Promesnya itu terdapat 63 JP. Kemudian bisa dilihat dari bulan Juli ke bulan Agustus, itu ada 3 jam untuk dalam pelajaran. Tadi materi pokok pertama itu bilangan ya? Iya. Oke. Baik, di mana 63 JP itu terdapat dari bulan Juli hingga Agustus, di mana itu mempelajari tentang bilangan. Kemudian dari bulan Agustus ke September mempelajari tentang himpunan. Kemudian selanjutnya itu di mana mempelajari tentang aljabar. Baik, selanjutnya di situ terdapat pada Promes itu ada 63 JP. Setelah kami totalkan seluruhnya dari bulan Juli hingga bulan Desember. Di warna oranye, di mana situ ada libur semester ganjil atau genap. Lalu untuk warna hijau ada tahun baru Islam. Lalu warna merah itu ada HUT Kemerdekaan RI. Warna biru muda ada Gladi ANBK. Lalu untuk warna biru tua itu ada NBK. Untuk warna peach itu ada Maulid Nabi. Dan untuk warna kuning itu ada PAS ganjil dan PAS untuk susulan. Baik, sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, kali ini saya sebagai moderator akan membahas tentang RPP. Nah, sesuai dengan RPP yang dibahas itu, satuan pendidikan yang kami ambil itu SMP Negeri 15 Tanjung Pinang pada kelas 7 semester ganjil. Kali ini RPP yang kami susun itu bilangan bulat dan pecahan, yang dimana setiap yang dimana materi ini ditentuin itu selama 1 sampai 6 pertemuan. Yang dimana alokasi waktunya itu 6 pertemuan dikali 3 jam pelajaran itu 18 JP. Iya, 18 JP. Maaf. Nah, jadi alokasi waktu yang kami tentukan itu jadi ada 6 pertemuan dikali 3 JP dengan total 18 JP.
Nah, yang pertama itu ada KI-nya. Seperti biasa KI-nya itu udah dibahas di Prota. sama Promes tadi. Lalu ki- lalu kad, lalu KD-nya 3.1 ini yaitu menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat dan pecahan. Nah, ini ada indikator pencapaian kompetensinya. Seterusnya sampai ke 6 sampai ke poin 6 yaitu 4.3 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan bulat dalam bentuk bilangan berpangkat bulat positif dan negatif. Itu KD-nya ya. Nah, itu selanjutnya IPK-nya itu menyelesaikan hasil operasi hitung bilangan bulat dan bilangan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Lalu setelah kita bahas KD dan IPK-nya, lalu ada pula tujuan pembelajaran eh, yang akan mewujudkannya terlaksananya RPP tersebut. Nah, yang pertama itu mengetahui berbagai macam jenis bilangan, termasuk bilangan bulat dan pecahan. Yang kedua, memahami sifat-sifat operasi pada bilangan bulat. Lalu yang ketiga itu itu harus menguasai teknik operasi pada bilangan bulat yaitu perkalian dan pembagian. Lalu mampu membandingkan bilangan pecahan dan melakukan operasi bilangan pecahan. Selanjutnya memahami konsep bilangan berpangkat bulat positif dan cara menggunakannya dalam menghitung. Lalu mampu mengidentifikasi KPK dan FPB dalam sejumlah bilangan. Nah, eh, metode pelajaran yang kami ambil itu yaitu menggunakan pendekatan scientific learning. Yang habis itu model pembelajaran yang akan kami eh, tugaskan kepada siswanya itu menggunakan model pembelajaran penemuan dan eh, pembelajaran berbasis masalah dan PJBL. Nah, adapun media pembelajarannya itu yang pertama itu kami menggunakan PowerPoint, animasi, audiovisual dan GeoGebra untuk membantu terlaksananya pembelajaran pada pertemuan saat itu. Lalu ada papan tulis sama ATK dan data di sekitar. Nah, sumber belajarnya itu kami menggunakan buku Kemendikbud yang itu buku matematika jilid 1 untuk SMP kelas 7 edisi 2017. Nah, selanjutnya ada lembar penilaian siswa yaitu sikap dan pengetahuan. Lalu ada materi pembelajaran yaitu bilangan bulat. Nah, ini nanti yang akan dibahas pada pertemuan satu itu. Nah, seperti yang di layar itu sudah tertera. Nah, berikut ini langkah-langkah pembelajaran yang ada di dalam RPP kami. Nah, dalam pertemuan satu itu pada materi satu, nah kegiatan pembuka kami ini selama 15 menit. Nah, itu seperti biasa itu kita sebagai seorang guru itu melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa. Lalu kita absen seperti biasa kan ke siswa-siswanya. Nah, baru persepsi. Nah, kita hubungkan nih pembelajaran yang kita akan bahas ke pembelajaran sebelumnya seperti yang di layar itu. eh
mengaitkan pembelajaran bilangan bulat pada pengalaman siswa pada kelas 6. Nah, lalu tadi kan udah dibahas nih kan mengenai apersepsi. Nah, setelah itu kita melakukan motivasi yang dimana tujuan kita melakukan motivasi itu agar membangun semangat siswa agar semangat belajar kan. Nah, nah habis itu kita memberi gambaran nih tentang pembelajaran yang akan dibahas. Nah, seperti yang tertera di layar itu kita memberi gambaran tentang pengertian bilangan bulat, pembagian bilangan bulat, habis itu membandingkan bilangan bulat yang besar atau yang memuat banyak angka yang dipelajari. Lalu kita menyampaikan nih eh, tujuan pembelajaran kita nih pada saat pertemuan berlangsung kepada siswa. Nah, habis itu kita memberi acuan. Kayak biasalah kita memberitahukan materi pembelajaran yang mau dibahas. Terus kita beritahuin KI, PK-nya, lalu kita menjelaskan pelaksanaannya. Habis itu eh, kayak gitulah seperti habis itu kita menjelaskan gambaran nih tentang pembelajaran kita, membahas tentang nanti pas ujian nanti seperti UTS, penilaian hariannya, penilaian akhir semesternya gitu. Lalu kita masuk ke kegiatan intinya eh, yang kami anuin itu selama 100 menit atau setara dengan 1 jam 40 menit. Nah, itu model pembelajarannya yang kami anuin itu seperti pemberian rangsangan. Nah, itu kita menyuruh siswa melihat gambar yang tertera di layar, yaitu kita suruh melihat, mengamati, terus sebelum mereka melakukan eh, pembelajaran itu mereka mencari tahu dulu apa itu bilangan bulat. Lalu mereka mendengarkan guru menjelaskan gitu. Lalu mengidentifikasi masalah, yaitu guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan. Maksudnya itu eh, apa nih, kita mengajukan pertanyaan apa itu operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, lalu sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangannya. Nah, itu hmm, nah gitu kita kita nanya nih kepada siswanya tuh dengan yang kayak misalnya nih bagaimana cara menjumlahkan bilangan bulat yang sangat besar atau sangat kecil. Nah, itu kan bisa membuat siswa itu berpikir kritis kan. Nah, lalu kita mengumpulkan datanya nih, eh, yaitu sebab yaitu siswanya itu mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan yang ditanyain tadi sebelumnya yang saya bahas itu. Nah, misalkan sifat-sifat operasi itu ada apa saja? Yang pertama itu komutatif, lalu asosiatif, penjumlahan bilangan genap, tambah bilangan genap, lalu seterusnya. Eh, Sabar guys, nge-lag. Nah, setelah kita melakukan pengumpulan data,
Nah, kita anuin nih, kita tolong ke siswa kita itu mengeksplor pengetahuannya dengan membaca buku tentang yang sifat-sifat itu. Kan referensinya kan nggak cuma hanya satu buku aja, ada di buku-buku lain juga. Lalu mempresentasikan ulang, lalu melakukan aktivitas, melakukan diskusi, diskusi berkelompok, lalu mengulang, habis itu melakukan tukar informasi tentang sifat-sifat operasi tadi. Nah, pengolahan data udah kan tadi kan itu berdiskusi, mengolah informasi dan mengerjakan soal dalam bentuk per kelompok. Nah, nanti guru ini meminta kepada siswanya itu menyusun kelompok. Itu nanti dari berdiskusi itu, kelompoknya itu, guru itu mengamati tentang diskusinya, mengolah informasi, habis itu mengerjakan beberapa soal. Nah, nanti ini akan dibahas pada lembar penilaian yang nanti setelah RPP ini. Lalu ada pembuktian. Nah, ini ada tertera di layar. Kita nah, karena kita kan dah menyuruh nih siswanya untuk melakukan pengumpulan data yang nggak hanya di dalam satu sumber aja. Nah, kita itu membuktikan kondisi kondisi yang saling bergantung interaksi antar ruang. Lalu yang terakhir di kesimpulan. Peserta didik itu peserta didik yang kita sudah menyusun kelompoknya yang sudah dibagi-bagi eh, pembagian materinya itu lalu didiskusikan lalu disimpulkan itu mereka dapat menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan atau hasil analisis yang mereka lakukan lalu mempresentasi hasil diskusi yang sesuai dengan materi hari ini yaitu sifat-sifat operasi. Lalu membuka sesi pertanyaan kepada eh, kepada kelompok menyaji. Lalu disimpulkan nih poin-poin pentingnya pada materi sifat-sifat operasi. Intinya dari kesimpulan ini mereka itu mempresentasikan hasil kerja mereka. Nah, ini ada kegiatan penutupnya kami alokasikan selama 5 menit, yaitu kita menyuruh peserta didik untuk membuat resume dengan lalu membuat lalu lalu memberikan PR, habis itu eh, eh, Nah, ini kegiatan penutup yang kami alokasikan selama 5 menit. Nah, peserta didik itu kami menyuruh mereka yang pertama itu untuk tugas individunya itu membuat resume, lalu kami memberikan PR. Nah, lalu untuk yang tugas kelompoknya itu kami mengagendakan tugas proyek. Nah, untuk di gurunya ini memeriksa lagi nih pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa. Lalu siswa yang sudah selesai mengerjakan tugas proyek dan nanti akan diparaf dan diberi peringkat. Nah, maksudnya itu uh,
Misalnya nih tugas proyek kelompok satu ini ada siap duluan. Nah, itu nanti dikasih peringkat yang pertama dan dapat nilai yang bagus gitu kan karena cepat siap dan bagus pokoknya. Tapi kan nggak hanya itu aja kan. Cepat dikumpulin kan belum tentu isinya itu betul. Nah, itu nanti dinilai lagi di lembar penilaian yang nanti dibahas. Lalu memberikan penghargaan itu dan motivasi lah. Nah, ini untuk satu pertemuan nih. Nah, untuk yang pertemuan dua itu sama aja seperti yang saya bahas tadi, cuman beda di materinya, pembagian bilangan bulat dan membandingkan bilangan bulat. Seperti biasa, ini kayak gini. Nah, ini kan kegiatan intinya ini kan 60 menit eh, karena emang sedikit materi yang akan dibahas. Karena cuman 2 JP tinggalnya satu minggu. Nah, nah ini lembar penilaian siswanya. Nah, ini kan ada lembar penilaian sikap, yang dimana penilaian sikap itu bergantung pada observasinya penilaiannya. Nah, ini ada indikator-indikatornya, teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, ini nanti ya kayak gitulah rekapannya. Nah, ini lembar rekap penilaian sikap selama observasi. Nah, mereka ini kayak melakukan, kalau di SMP itu kayak study tour kan. Iya. Hmm. Nah, ini mereka mengumpulkan laporan yang berkaitan dengan bilangan itu. Nah, ini ada penilaian sikap ya, pada kegiatan praktikum atau kegiatan kelompok. Nah, ini mata pelajarannya kan matematika. Nah, topiknya itu tadi bilangan bilangan bulat dengan materi sifat-sifat operasi bilangan bulat. Nah, nanti ini ada nama-namanya. Nanti kita nilai nih mereka nih baikkah, bukkah. Nah, ini kan udah ada nih eh, kriterianya. Misalkan kalau empat itu disiplinnya itu sangat baik. Tuh. Nah, tapi kerjasamanya itu yang kurang, jadi dinilainya satu. Lalu penilaian sikap berdasarkan apa nih dengan kegiatan diskusi ini sama aja kayak di praktikum tadi, cuman kan praktikum itu kan lebih ke praktek, ya kan? Tapi dalam matematika mungkin lebih ke diskusi sih. Nah, ini sama aja. Misalnya nih, pokoknya yang tadi saya bilang, misalnya kalau kerjasamanya baik, sangat baik itu diberi nilai 4. Atau yang siswa yang duanya itu kerjasamanya kurang, jadi diberi nilai 1. Nah, ini lembar penilaian sikap buat dia sendiri atau siswa itu sendiri. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Nah, ini jumlah skornya. Nah, kan udah 1 KD nih kan selama kita belajar itu, nah nanti dinilai. Eh,
Nah, ini, ini penilaian antar peserta didik. Ini ada rekapitulasi. Ini ada rekapannya. Nah, kalau ini penilaian sikap antara teman sejawat atau teman sebaya. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini penilaian sikap jurnal. Ini nih biasanya tergantung dengan sikapnya sih. Sikap. Nah, ini lembar pengetahuannya, yaitu penilaian tertulis. Nah, ini tesnya tes uraian. Nah, kalau ini penilaian pengetahuan. Dan, nah, kalau ini penilaian keterampilan menurut berbasis proyek. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, eh, lalu ada KKM. Nah, jadi ini ada KKM-nya. Seperti biasa menyusun KI-nya. Lalu ada KD-nya. Nah, ini ada kompleksitasnya, daya dukung, sama intake-nya. Sebenarnya ini mau diisi, cuman itu tergantung gurunya kan yang mau isikan. Sampai ke pertemuan, sampai ke materi eh, persamaan dan ketidaksamaan nilai satu variabel itu. Pembahasan dari saya selanjutnya silabus yang akan dibahas oleh Denisa Ananda. Kepada Denisa dipersilakan. Baiklah, saya Denisa Ananda akan menjelaskan mengenai silabus yang sudah kami buat. Yang pertama, kami masukkan dulu KD yang sudah diterapkan oleh Kemendikbud, lalu ada materi pokok, kegiatan pembelajaran, IPK, penilaian yang terdapat, teknik, bentuk, dan instrumen, lalu ada alokasi waktu dan bahan ajarnya. Nah, untuk materi pertama yaitu bilangan bulat dan pecahan, di mana kegiatan pembelajarannya itu mencerminkan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan penggunaan bilangan bulat. Nah, di mana IPK-nya itu ada 3.1.1, yaitu menjelaskan bilangan bulat dan pecahan. 3.1.2 yaitu urutan pada bilangan bulat dan faktor persekutuan. Nah, di mana untuk tekniknya itu lisan tulisan dan lisan praktek. Lalu bentuknya pilihan ganda dan uraian. Instrumennya lembar soal tulis dan lembar soal praktek. Nah, ini untuk ke seluruh materi yang akan digunakan. Lalu bahan ajarnya itu menggunakan buku teks matematika Kemendikbud. Lalu ada lembaran. Lalu bahan ajar yang kami gunakan Lalu bahan ajar yang kami gunakan yaitu buku teks matematika dari Kemendikbud, lalu LKS dan juga benda yang ada di sekitar. Nah, di mana materi pertama ini digunakan selama 18 JP. Lalu untuk materi kedua mengenai himpunan yang digunakan selama 15 JP. Nah, untuk penilaiannya sama seperti tadi dan juga bahan ajarnya
sama tentang dan bahan ajarnya juga sama, yaitu buku teks matematika Kemendikbud, lalu LKS dan benda di sekitar. Untuk materi ketiga mengenai bentuk aljabar. Nah, di mana menggunakan 15 JP. Dan untuk materi keempat mengenai persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel digunakan 15 JP juga. Habis dan Udah gitu aja jadinya. iya, ini Zoom-nya udah tinggal 3 menit. Wala, cepat juga ya. Iya. Oke, dia langsung penutupan aja Zira. Kok gitu. Denisa dulu penutupan, abis itu Zira. Maaf. Jadi selama satu semester ini digunakan 63 JP untuk silabus semester 1. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Eh, Baiklah, itu saja yang kami sampaikan. Terlebih terkurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.